Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video kali ini. Kita mencoba menginstal Debian berbasis GUI dan menginstal Debian berbasis teks atau CLI. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menginstal Ubuntu. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menginstal Debian. Dan untuk menginstal Debian di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama berbasis GUI dan yang kedua berbasis teks atau CLI. Sebelum kita menginstal Debian, kita akan mendownload file ISO nya terlebih dahulu. Untuk caranya, pertama-tama buka Chrome, kemudian ketik download Debian server. Kalian scroll ke bawah, kalian bisa pilih yang ada HTTP dan FTP nya. Kalian klik, scroll ke bawah. Nah, kalian pilih yang ini, AMD 68. Klik, lalu kemudian scroll ke bawah, pilih yang ini, Debian 12.0. Kalian klik. Nah, otomatis akan mendownload karena saya sudah punya, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Saya cancel saja. Oke, langsung saja kita mulai cara menginstal Debian Office GUI terlebih dahulu. Seperti biasa saya akan menggunakan VirtualBox saja biar mudah. Di sini seperti biasa akan bebas mau menambahkannya apa opsional. Di sini saya akan menamakan Debian GUI dan pilih lokasi penyimpanannya. Seperti biasa saya akan simpan di D, kemudian di sini. Nah, di sini saya pilih Debian 64 bit ya. Kemudian kita next. Di sini saya akan pilih yang segini saja. Saya cukup. Dan untuk prosesornya saya pilih yang 5. Kita next. Ini develop saja dan finish. Sekarang kita start. Nah, sini kita disuruh memasukkan file ISO yang sudah kita download. Di sini saya sudah mendapatkan file ISO Debian 12. Nah, kita klik, kemudian mode and reboot. Ya, tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat beberapa opsi, dan untuk opsi penginstalan ada dua, yaitu yang pertama graphical install dan yang kedua install. Nah, untuk graphical install ini tampilannya jauh lebih mudah karena kita bisa menggunakan kursor, jadi tidak usah menggunakan enter. Nah, untuk mempermudah kita pilih graphical install, tekan enter, kita pilih yang graphical install. Nah, pertama-tama pada tampilan ini kita harus memilih bahasa terlebih dahulu. Kita akan memilih bahasa Indonesia. Nah, untuk mempermudah prosesnya, kita akan continue. Kemudian kita harus ngasih tahu negara yang kita tinggali, lokasi negara kita. Nah, karena kita ada di Indonesia, jadi kita pilih Indonesia. Keyboardnya karena tidak ada bahasa Indonesia, jadi kita akan menggunakan Inggris ke Amerika.
Sini kita disuruh memasukkan nama hostnya. Untuk host ini opsional ya. Sini saya untuk mempermudah saya akan menyesuaikan dengan Ubuntu yang sebelumnya, dan nama hostnya saya adalah Fala. Yang nama domain kalian bisa isi ataupun kalian bisa skip. Nah, jika kalian ingin mengisinya, kalian bisa memasukkan nama opsional, kemudian kalian kasih ID di belakangnya, titik ID itu. Saya akan skip saja. Nah, di sini kita bukan, di sini terdapat dua password. Yang pertama kata sandi root, dan yang kedua kata sandi untuk masuk ke server. Di sini kata sandi root yaitu kita ketika kita masuk ke super user, kita akan menggunakan kata sandi root. Di sini saya akan memasukkan kata sandi root yaitu 777. Nah, kemudian kalian bisa konfirmasi ulang kata sandi rootnya. Kalian bisa kemudian lanjutkan nama lengkap dari pengguna baru. Nah, di sini saya akan menggunakan nama seperti ini saja. Kan? Nah, ini adalah kata sandi untuk masuk ke server. Di sini untuk menyelesaikan seperti Ubuntu sebelumnya, saya akan menggunakan kata sandi yang mudah. Konfirmasi lagi. Nah, jika sudah, klik lanjutkan. Kita akan memilih zona waktu kita. Karena saya berada di Jawa Tengah yaitu Pemalang, jadi saya akan pilih yang WIB. Nah, di sini kita akan menggunakan seluruh harddisk. Lanjutkan saja. Nah, di sini terdapat 3 opsi dan saya akan pilih yang disarankan untuk pemula agar filenya tidak terpisah-pisah. Nah, di sini terdapat opsi. Nah, kita akan memilih yang selesai memperpartisi dan terus perubahan-perubahannya ke harddisk. Di sini kalian tekan ya saja. Lanjutkan. Tunggu. Di bagian tadi saya skip karena sangat lama, jadi saya skip ya. Nah, di sini kalian jika di sini kalian pilih tidak saja untuk mempercepat, karena memindai itu butuh waktu yang sangat lama. Gunakan jaringan cermin atau mirror. Kita pilih saja 3. Devian, kita lihat saja. Nah, di sini terdapat beropsi karena kita akan menginstal Debian berbasis GUI yang harus dicentang hanya 2 saja, yang Debian Desktop Environment dan berbasis sistem standar. Kita tidak butuh GNOME, jadi kita checklistnya hilangkan saja dan kemudian pilih lanjutkan. Untuk video penginstalan yang sebelumnya saya skip karena sangat lama, membuat login sangat lama. Dan di sini ada pertanyaan, pasang bootloader group pada harddisk utama Anda. Kita pilih ya, karena semisal tidak, takutkan server kita tidak bisa booting. Nah, kita gunakan yang ini, kemudian lanjutkan. Kita sedang menyelesaikan instalasi ya, tunggu saja. Yes, proses menyelesaikan instalasinya sudah dilakukan. Kalian tinggal pilihkan lanjutkan untuk melakukan boot ulang. Nah, untuk tampilannya begini. Kita tunggu. Untuk tampilannya pertama kali akan seperti ini.
karena ini pertama kalinya kita menginstal Debian, jadinya agak lama. Kita tunggu. Nah, ini ada tampilan dari Debian 12 yang sudah kita install. Seperti yang sebenarnya saya bilang, GUI ini eh, ada tampilan foldernya, jadi kalau kita mau masuk folder itu tinggal klik aja. Ya, tampilannya kayak laptop gitulah. Jadi ini nggak berbasis perintah, berbeda dengan Ubuntu yang apa-apa itu harus perintah. Nah, di sini kalian bisa masukkan sandi, lebih tepatnya sandi yang kedua tadi setelah sandi root. Nah, di sini saya saat tadi sandinya ada 555. Kalian klik enter. Nah, beginilah tampilan dari Debian. Di sini kita akan mau setting, kita lanjutkan saja untuk bahasanya bahasa Indonesia, dan untuk papan mengetiknya kita pilih Inggris. Selanjutnya saja kita lewati. Nah, jika sudah, kalian bisa klik mulai memakai Debian GNU Linux. Nah, beginilah tampilan dari Debian 12, mirip seperti laptop. Jadi ada UI-nya. Untuk melakukan shutdown, kalian bisa klik tombol bagian atas, kemudian tombol power off. Nah, kalian bisa klik, kemudian kalian klik matikan. Kita klik matikan. Nah, ini proses mematikan server. Sudah mati. Yang selanjutnya adalah install Debian berbasis teks atau CLI. Berbeda dengan Debian yang sebelumnya, di sini kita tidak menggunakan bantuan kursor atau apapun. Kita hanya mengandalkan apa yang ada di keyboard, yaitu enter. Jadi tidak ada kursor di sini, mirip seperti saat kita menginstal Ubuntu. Kita mulai saja. Pertama-tama masuk ke VirtualBox terlebih dahulu, kemudian new. Seperti biasa namanya opsional, di sini saya untuk mempermudah saya namakan Debian Text. Kemudian kalian bisa pilih lokasi penyimpanannya. Di sini saya akan pilih yang biasa saya gunakan, yaitu D dan new folder. Pilih. Dan untuk versi Debiannya yaitu 64 bit. Jika sudah, kita next. Untuk ini kalian bisa atur sendiri, jadi opsional, dan saya akan atur sampai seperti sebelumnya, seperti Debian GUI sebelumnya. Nah, seperti ini. Dan untuk prosesornya saya pilih yang 5. Jika sudah, klik next. Untuk harddisknya saya akan pilih yang default saja. Jika sudah, next, dan kemudian finish. Kalian tinggal start untuk mulai penginstalan. Seperti sebelumnya, kita memasukkan file ISO Debian yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini sudah ada Debian 12. Kita klik, kemudian kita pilih mount and boot. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk grafik install ini yang ada kursornya, dan untuk install ini yang CLI, karena kita akan melakukan install Debian berbasis CLI, jadi kita akan pilih yang install saja. Untuk yang install ini tampilannya agak lebih rumit daripada sebelumnya. Nah, yang ada cuma teks karena ini CLI, jadi tidak ada kursor di sini. Untuk bahasanya kita seperti sebelumnya, kita milih bahasa Indonesia, wilayahnya Indonesia, dan keyboardnya Inggris Amerika. Karena pada dasarnya ini harusnya sama seperti sebelumnya, jadi caranya juga sama.
cuma ada beberapa perbedaan yang ada. Saya tunggu prosesnya. Untuk yang berbasis CLI, penginstalannya akan sedikit lebih cepat dibandingkan Debian GUI. Nah, di sini kalian bisa isi, tapi juga bisa skip. Saya akan skip saja. Dan maksudnya untuk mempermudah saya akan menggunakan seperti Debian GUI yang sebelumnya. Sini maksudnya apalah menyelesaikan Debian GUI. Jika sudah lanjutkan nama domainnya, sekalian bisa skip atau kan bisa isi. Lanjut. Seperti sebelumnya, kita akan disuruh untuk memasukkan kata sandi root. Nah, untuk misalkan di sini saya akan menggunakan kata sandi root yang Debian GUI 777. Kemudian jika sudah lanjutkan, kita masukkan lagi passwordnya untuk melakukan konfirmasi. Jika sudah lanjutkan, nama lengkap saya akan menyesuaikan dengan yang sebelumnya saja, dan klik lanjutkan. Untuk kata sandinya sesuaikan saja. Nah, jangan memilih zona waktunya, karena saya tinggal di Pemalang atau Jawa Tengah, jadi saya pilih WIB. Kita gunakan seluruh baris seperti sebelumnya. Klik enter. Kemudian kita akan pilih yang disarankan untuk pemula. Kita pilih selesai mempartisi, tuliskan perubahannya itu jadi variatis. Kita pilih ya. Bentar, ya saya skip karena prosesnya agak lama. Dan di sini kalian pilih saja tidak, karena ini memindai melakukan pemilihan. Kalau pilih ya akan lebih lama, jadi kita pilih saja tidak. Guna suatu jalan mirror, kita pilih saja tidak seperti sebelumnya. Tunggu, seperti sebelumnya kita pilih ya. Nah, yang membedakan di sini, jika kita ingin menginstal Debian berbasis CLI, yang tercentang harusnya ya cuma satu, yaitu berbasis sistem standar. Di yang dua ini kita tidak masukkan checklist, misalnya kita spasi untuk menghilangkan checklistnya. Nah, jika sudah, klik lanjutkan, yaitu dengan menekan enter. Seperti sebelumnya, kita pilih ya, pilih yang dev SDA atau fbox, enter. Jika proses menyelesaikan instalasinya setelah dilakukan, kita pilih lanjutkan untuk boot ulang. Nah, sedang melakukan reboot. Kita sedang memasuki servernya. Nah, kalian bisa memasukkan passwordnya. Jadi ini sama seperti Ubuntu, basisnya yaitu basis command atau perintah. Di sini password alpha login. Di sini saya username-nya ini Andre, kemudian passwordnya 555. Nah, jadi ini adalah Debian berbasis teks atau CLI.
gak ada tampilan sama sekali, jadi semuanya serba perintah. Nah, untuk melakukan power off pada Debian CLI ini, kalian harus memasuki root terlebih dahulu, yaitu masukkan perintah su, kemudian klik enter. Nah, kalian bisa memasukkan sandi rootnya di sini. Sebelumnya sandi root saya yaitu 777, kemudian klik enter. Nah, untuk perintah power off pada Debian 12 ini yaitu sistem ctl spasi kemudian power off. Nah, seperti ini, kemudian klik enter. Nah, begini cara mematikan Debian yang teks. Oke, itu saja dari saya untuk cara menginstal Debian GUI dan teks. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.